Bertemu lagi dengan saya Adisen di Rumah Korea itu. Hari ini kita akan membahas kata ucapan balasan terima kasih dalam bahasa Korea. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Kata ucapan balasan terima kasih yang pertama adalah kata kwencana. Nah, kwencana ini artinya tidak apa-apa atau tidak masalah. Nah, ini ketika digunakan, misalkan terima kasih ya atas bantuannya. Nah, kita balas kwencana gitu. Misalkan dalam bahasa Korea. Nah, kwencana ini biasanya difungsikan untuk sesama teman ya gitu ya, teman yang lebih dekat, yang lebih akrab gitu. Misalkan, bro makasih ya kemarin bantuannya, bro makasih ya kemarin kiriman paketnya. Oh, kencana, bisa diucapkan seperti itu, kencana. Namun demikian, kalau kita ingin membalas ucapan terima kasih itu biasanya dari orang asing ataupun orang yang tidak dikenal ataupun orang yang mungkin yang lebih tua dari kita, itu kita bisa membalas dengan ucapan terima kasih kembali itu, yaitu dengan kata kwencana tapi ditambahkan bentuk formalnya, sedikit formal gitu, menjadi kwenchansemnida. Kamsahamnida, kita balasnya kwenchansemnida. Itu untuk orang yang belum kita kenal ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Jadi bisa difungsikan seperti itu teman-teman. Kata balasan ucapan terima kasih yang kedua dalam bahasa Korea yang biasa digunakan oleh orang Korea adalah kata chonmanneo, artinya sama-sama. Nah, kata chonmanneo ini biasanya ditujukan ketika kita ingin membalas ucapan terima kasih itu kepada orang yang lebih tua atau atasan kita. Jadi tujuannya adalah sebagai bentuk penghormatan dari kita untuk orang yang lebih tua atau kepada atasan kita. Nanti dibilang saja ketika atasan atau orang yang lebih tua, terima kasih ya nak, terima kasih ya Le, terima kasih ya Nduk gitu. Balas saja dengan ne 전만해요 gitu. Atau ne 전만해요 atau ya 전만해요 kayak gitu. Ya, itu artinya terima kasih kembali atau sama-sama. Kata balasan ucapan terima kasih yang ketiga dalam bahasa Korea itu biasanya menggunakan kata 별 말씀을요. Artinya juga terima kasih kembali atau sama-sama. Nah, penggunaan kata ini biasanya ditujukan kepada orang yang belum kita kenal atau orang asing. Nah, kita nanti kalau kita ingin mengucapkan terima kasih kembali ya cukup 별 말씀을요 kayak gitu. 별 말씀을요. Nah, tetapi perlu diingat, walaupun biol masemelio ini formal, kategori kata formal, tetapi sebaiknya jangan digunakan kata ucapan balasan terima kasih ini kepada orang yang lebih tua yang kita kenal ataupun kepada atasan kita, karena agak sedikit kasar maksudnya seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan kata chonmanneo saja daripada biol masemelio, seperti itu teman-teman. Kata ucapan balasan terima kasih yang keempat dalam bahasa Korea ini adalah kata ne atau kata ye gitu. Sebenarnya artinya iya, tapi maknanya ini sebenarnya menyatakan ya, terima kasih, ucapan terima kasih dari Anda sudah saya terima kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini juga penggunaan yang secara halus, di mana biasanya orang tua ke orang yang lebih muda. Biasanya kan orang yang lebih muda itu kan, Pak terima kasih ya atas bantuannya, Pak terima kasih atas koreksinya. Biasanya orang yang lebih tua akan menjawab, di Korea itu menjawab dengan ye atau ne. Nah, itu maknanya tadi, ya terima kasih kembali. Jadi ini merupakan kata ucapan balasan terima kasih yang sangat halus sebenarnya dengan ye atau ne. Terkadang kalau kita belum paham pengertian istilah seperti ini, terkadang kok dia cuman ya saja ya, tidak ada kata sama-sama atau yang lain kayak gitu. Rupanya tidak. Sekali lagi, ini adalah kata ucapan balasan terima kasih yang maknanya halus ya, seperti itu. Ye atau ne. Biasanya itu merupakan jawaban dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Kata ucapan balasan terima kasih yang kelima dalam bahasa Korea itu ada kata
anieyo atau animnida. Artinya sebenarnya kata anieyo itu kan tidak, tetapi secara pemaknaannya ketika ini jika dijadikan untuk kata ucapan balasan terima kasih, ini artinya sama dengan yang kencanayo tadi atau kencana tadi. Nah, ini artinya tidak apa-apa, tidak masalah, oke, terima kasihnya saya terima, kayak gitu. Jadi anieyo ini biasa digunakan antara teman juga ataupun sesama sama teman karib ataupun orang yang sudah dikenal tapi lebih dekat. No, anieyo kayak gitu. Dan juga bisa digunakan ditujukan kepada orang asing juga. Namun bila kita misalkan memberikan ucapan balasan terima kasih kepada orang yang lebih tua yang sudah membantu kita kayak gitu, kita jadikan bentuk formal saja kayak gitu. Misalkan orang tua itu sudah kita bantu atau kita membantu bapak kita, ibu kita gitu. Makasih ya nak gitu. Jawaban kita ya dibuat jadi formal menjadi animnida. Bukan anio tapi animnida. Ataupun Pak dosen, sudah kita bantu, Pak dosennya berterima kasih. Mas Adi terima kasih ya, saya bisa membahas dengan kata animnida kesunim gitu. Tidak apa-apa Pak dosen gitu. Nah, seperti itulah beberapa kata ucapan balasan terima kasih yang bisa kita gunakan. Tapi nanti tentunya teman-teman harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi juga ya. Jadi tidak asal untuk menggunakan. Baik teman-teman, demikianlah untuk penggunaan kata ucapan balasan terima kasih versi Korea, versi bahasa Korea yang bisa teman-teman pelajari dan praktekkan nanti ketika mungkin berdiskusi dengan orang Korea ataupun nanti berkegiatan dengan orang Korea. Jadi ini perspektif terkait dengan ucapan balasan terima kasih yang bisa bermanfaat kita gunakan dalam kegiatan yang terkait dengan Korea. Dan jangan lupa terus dukung saya, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, dan bisa nanti kedepannya terus menonton tayangan-tayangan video saya yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman, salam sehat, salam semangat, annyeonghaseyo, bye bye, sampai jumpa lagi, wacau.